Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratmelia. Saya dari Lokal 5 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah evaluasi kinerja yang diampu oleh Ibu Mariam SPDI MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan dengan judul standar kinerja. Standar kinerja meliputi standar dalam wewenang dan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan tugas, diantaranya dilihat dari bidang pokok tanggung jawab karyawan, ketetapan penggunaan waktu, pencapaian target dalam menyelesaikan pekerjaan, dan ketelitian dalam bekerja. Standar kinerjanya yang terdiri dari 1. Tolak ukur, 2. Pegawai, 3. Tujuan, dan 4. Lingkungan organisasi. Selanjutnya yaitu menurut Wiraman tahun 2009. Standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan, dan upaya karyawan dalam kurun waktu tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya. Karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, keterampilan, pengetahuan, dan waktu. Selanjutnya, karakteristik standar kinerja. Yang pertama, standar didasarkan pada pekerjaan. Standar kinerja harus dibuat untuk mencapai pekerjaan itu sendiri tanpa memandang siapa yang menduduki pekerjaan. Oleh karena itu, harus ada satu standar untuk setiap jenis pekerja tertentu, bukan satu set untuk setiap orang yang melakukan pekerjaan tertentu. 2. Standar dapat dicapai. Artinya, secara praktis semua pekerja dalam pekerjaan harus dapat mencapai standar yang ditentukan. Standar harus ditetapkan lebih tinggi sebagai tantangan bagi pekerja untuk memberikan prinsip terbaiknya. Namun tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi sehingga pekerja tidak pernah dapat mencapainya. 3. Standar dapat dipahami. Standar harus dapat dipahami oleh manajer maupun pekerja. Dengan demikian dapat dihindari perbedaan interpretasi antara manajer dan pekerja. Perbedaan interpretasi dapat menimbulkan penilaian yang dirasakan kurang adil. Yang keempat, standar harus disepakati. Baik manajer maupun pekerja harus sepakat bahwa standarnya ditentukan dengan jujur. Standar tinggi yang ditentukan manajer namun tidak disepakati pekerja akan menyebabkan pekerja merasa tidak turut bertanggung jawab atas tidak tercapainya standar kinerja tersebut. Yang kelima, standar harus spesifik dan terukur. Standar harus dinyatakan dalam angka, persentase, satuan uang, atau bentuk lain yang dapat diukur secara kuantitatif. Setiap usaha harus dibuat untuk melakukannya, tetapi apabila tidak bisa, standar harus dinyatakan spesifik mungkin. Bahkan apabila pertimbangan subjektif harus dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja terhadapnya. Yang keenam, standar berorientasi pada waktu. Standar kinerja menunjukkan berapa lama suatu pekerjaan harus dapat diselesaikan atau kapan suatu pekerjaan harus diselesaikan dengan menunjukkan tanggal yang pasti. Monitoring atas jadwal waktu menurut tahapan diperlukan untuk mengetahui lebih dini apabila terdapat deviasi progres antara standar dan realitas. Yang ketujuh, standar harus tertulis. Baik manajer maupun pekerja harus mempunyai salinan tertulis dari standar yang disetujui sebagai ukuran dalam menilai kinerja orang, tim, atau organisasi. Yang kedelapan, standar dapat berubah. Karena standar harus dapat dicapai dan sepakati secara periodik, harus dievaluasi dan diubah apabila perlu. Kebutuhan mengubah mungkin dalam metode baru, peralatan baru, bahan baru, atau perubahan dalam faktor pekerjaan lainnya. Menurut Nawawi tahun 2010, standar kinerja pada dasarnya berisi ukuran atau tolak ukur mengenai efektivitas, efisien, dan produktivitas pelaksanaan pekerjaan atau jabatan yang menggambarkan tingkat pemahaman, tingkat kemampuan seorang pekerja atau karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan.
Selanjutnya yaitu ada indikator kinerja. Yang pertama, ada kualitas. Kualitas kerja diukur dari prestasi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua, ada kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus, aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, ada ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Yang keempat, efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang dinantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjaannya, komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat di mana karyawan merupakan komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Selanjutnya yaitu ada penilaian standar kinerja. Yang pertama, metode penilaian umpan balik adalah metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber eksternal. 2. Metode skala penilaian adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor yang telah ditetapkan. Skala tersebut terdiri dari beberapa kategori yang biasanya berisi antara 5-7 kategori yang didefinisikan dengan kata sifat. Yang ketiga, metode insiden kritis adalah metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen tertulis mengenai tindakan karyawan yang positif dan negatif. Yang keempat, metode esai adalah metode penilaian kinerja di mana penilai penulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Yang kelima adalah metode standar kerja adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja antara setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Yang keenam, metode peringkat adalah metode penilaian kinerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja secara keseluruhan. Yang ketujuh, metode distribusi dipaksakan adalah metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilai untuk membagikan orang-orang dalam sebuah kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip suatu distribusi frekuensi normal. Yang kedelapan, metode skala penilaian berjangka keperilakuan adalah metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata, jika banyak kurang mohon dimaafkan, jika ada lebih mohon dicermati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.